Oke, kita boleh sama-sama tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Maha besar Tuhan kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih atas tuntunan Tuhan dan berkat Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengarkan, hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya boleh semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, kami boleh menerima berkat Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan berdosa kami, dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Judulnya adalah Eli dan anak-anaknya. Di Sejarah Para Nabi jilid yang kedua, bab yang ke-56. Ini ada gambar Imam Eli. Siapa sih Imam Eli itu? Imam Eli adalah imam dan hakim bangsa Israel. Ia memegang kedudukan yang paling tinggi dan paling penting di antara umat Allah. Sebagai seorang yang dipilih oleh Ilahi untuk tugas-tugas keimamatan yang suci dan ditetapkan di seluruh negeri itu sebagai pemerintah yang tertinggi. Ia dianggap sebagai satu teladan dan ia memberikan suatu pengaruh besar terhadap suku-suku bangsa Israel. Tetapi sekalipun ia telah ditetapkan untuk memerintah bangsa itu, Imam Eli melakukan kesalahan. Ia tidak memerintah rumah tangganya sendiri. Eli adalah seorang ayah yang suka memanjakan. Oleh karena menyukai damai dan hidup yang senang, ia tidak menjalankan wewenangnya untuk memperbaiki kebiasaan serta nafsu yang jahat anak-anaknya. Gantinya tegas dan menghukum mereka, ia menyerah kepada kemauan mereka dan membiarkan mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Gantinya memandang pendidikan anak-anaknya sebagai salah satu tanggung jawab yang paling penting. Ia menganggap perkara itu sebagai sesuatu yang tidak berarti. Keren ya? Pendidikan menurut Imam Eli itu adalah sesuatu perkara yang tidak berarti. Di sini ada Mem Kristi ya. Mem Kristi, menurut Mem Kristi gimana ini? Kalau ada kata-kata mendengarkan perkataan kalau pendidikan itu perkara itu sebagai sesuatu yang tidak berarti. Menurut Mem Kristi gimana? Kalau pendidikan itu ternyata itu menurut Imam Eli itu perkara itu sebagai sesuatu yang tidak berarti. Tentu salah ya, keliru. Betul, ya. Salah besar di situ ya. Di situ salah besar kalau pendidikan itu adalah suatu perkara yang tidak berarti. Imam dan hakim Israel ditugaskan untuk mengendalikan serta memerintahkan anak-anak yang telah dipercayakan dalam pengawasannya. Tetapi Eli mengelak dari tugas ini. Oleh sebab itu mencakup tindakan untuk melawan kemauan anak-anaknya dan mengharuskan dia untuk menyangkal serta menghukum mereka. Saya waktu mengingat-ingat kembali kayak, dia nggak mau karena itu kita melawan kemauan anak, mengharuskan dia untuk menyangkal serta menghukum mereka, itu seorang Imam Eli tidak mau. Tanpa menimbang akibat yang mengerikan yang akan mengikuti jalan hidupnya. Ia memberikan anak-anaknya di dalam perkara-perkara yang mereka kehendaki dan melalaikan pekerjaan untuk melayakkan mereka bagi pekerjaan Allah dan tugas-tugas dalam hidup. Di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Tetapi Eli membiarkan anak-anaknya mengendalikan dirinya. Sudah, aku percaya sama anak-anakku, sudah silakan. Dia membiarkan anak-anak untuk urusan dewi gitu ya, mungkin ya bahasa Jawanya. Kutuk pelanggaran terlihat di dalam kejahatan serta dosa yang menandai jalan hidup anak-anaknya itu. Mereka tidak mempunyai penghargaan yang sepatutnya terhadap tabiat Allah atau kesucian hukumnya. Bagi mereka pelayanan kepada Allah adalah perkara biasa. Bagi mereka pelayanan kepada Allah adalah perkara biasa. Sejak kecil mereka telah dibiasakan terhadap bait suci dan pekerjaannya.
Tetapi gantinya menjadi lebih bersikap hormat, mereka telah kehilangan segala kepekaan terhadap makna serta kesuciannya. Ayah mereka tidak memperbaiki kekurangan mereka dalam hal menghormati wewenangnya, tidak menegur sikap tidak hormat mereka terhadap upacara-upacara bait suci yang khidmat itu, dan pada waktu mereka menginjak masa dewasa, mereka telah dipenuhi oleh buah-buah pemberontakan dan sikap tidak percaya yang amat berbahaya. Dampak yang sangat besar di sini dijelaskan ya. Seorang Imam Eli di awalnya adalah sudah silakan mereka untuk mengendalikan dirinya sendiri, untuk urusan bait suci dia dikasih pasrah dan sebagainya, tetapi timbul buah-buah pemberontakan dan sikap tidak percaya yang amat berbahaya. Tuhan telah memberikan perintah yang paling khusus sehubungan dengan persembahan korban. Tetapi orang-orang jahat ini membawa sikap tidak hormat mereka terhadap kekuasaan sampai kepada pelayanan akan Allah, dan tidak memberikan perhatian kepada undang-undang persembahan korban yang harus dijalankan dengan cara yang paling hikmat. Apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas di sini? Anak-anak Eli gantinya menyadari khidmatnya upacara lambang ini, hanya memikirkan bagaimana mereka dapat menjadikan hal itu sebagai satu cara untuk memecahkan diri. Di situ gambarnya lucu dan terlihat jelas ya, apa yang dilakukan mereka itu muka-mukanya aja sudah licik ya. Tidak puas dengan bagian dari korban pendamaian yang sudah ditentukan bagi mereka, mereka menuntut satu bagian tambahan. Dan sejumlah besar dari korban-korban yang dipersembahkan pada hari-hari raya tahunan telah memberikan kepada imam-imam itu kesempatan memperkaya diri mereka atas biaya orang banyak. Mereka bukan saja menuntut lebih daripada hak mereka, tetapi juga menolak untuk menunggu sampai lemak itu sudah dibakar sebagai satu korban Allah. Mereka memaksa untuk memperoleh apa saja yang menyenangkan hati mereka, dan jikalau tidak diberi, mereka mengancam akan mengambilnya dengan kekerasan. Mungkin untuk sekarang saya tadi pikir-pikir kalau untuk persembahan korban kita nggak relate ya, karena kita contohnya misalnya saya tadi pikir apa yang gampang. Oh, perjamuan. Waktu dibagi satu, oh enggak, dua dong. Lapar sudah siang, ambil tiga. Nanti juga anggur, oh, tambah-tambah kan anggur balik. Nah, waktu balik kita minta tambah. Nah, seperti itu mungkin ya kalau kasarnya, kalau kita bisa bayangkan betapa anak-anak Elin yang sedikit lucu. 1 Samuel 2 ayat yang 15 sampai ke 16, bahkan sebelum lemaknya dibakar, nah ini tadi ya, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Oh, Nah, di sini ada dua. Yang pertama, kesalahan memilih ada dua. Yang pertama memanjakan, dan yang kedua harga diri. Untuk memanjakan, tadi sudah di awal, mungkin yang ini, ya, Eli telah berbuat kesalahan besar dalam membiarkan anak-anaknya melayani dalam jabatan yang suci itu. Oleh memaafkan tindakan mereka dengan satu dan lain dalih, ia telah menjadi buta terhadap dosa-dosa mereka. Tetapi akhirnya mereka tiba pada suatu keadaan di mana ia tidak lagi dapat menyembunyikan pandangan dari segala kejahatan anak-anaknya. Orang banyak bersungut atas perbuatan kejam mereka, dan imam besar itu merasa sedih dan susah hati. Ia tidak berani lagi tinggal diam, tetapi anak-anaknya itu telah dibesarkan dalam satu pemikiran bahwa tidak ada orang lain kecuali diri mereka sendiri. Dan sekarang mereka tidak mau pedulikan siapapun juga. Mereka melihat kesedihan hati ayah mereka, tetapi hati mereka yang keras ini tidak terjamah. Mereka mendengar nasihatnya yang lemah lembut itu, tetapi mereka tidak terkesan olehnya. Mereka tidak mau mengubah jalan mereka yang jahat, sekalipun telah diamarkan ya, tentang akibat dosa-dosa mereka itu nantinya. Kalau saja Eli memperlakukan anak-anaknya yang jahat itu dengan adil, mereka pasti sudah ditolak dari jabatan mereka sebagai imam-imam dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka.
Karena kita tahu di zaman dulu itu sangat keras dan sebagainya. Ketika kita melakukan dosa, kita akan merasakan hukuman yang itu tadi paling bawah, mati. Nah, kenapa saya sebut harga diri? Karena di sini ada dikutip bahwa ada kata-kata, oleh karena takut dipermalukan di hadapan umum serta hukuman akan dijatuhkan kepada mereka, ia tetap mempertahankan mereka di dalam kedudukan yang paling hikmat itu. Ketika harga diri dan memanjakan, kalau disambung-sambungan itu sangat nyambung ya. Ketika kita punya anak, ketika kita menginginkan anak kita untuk, kamu beli ini, kamu beli ini, kamu beli ini. Tujuannya apa? Terkadang kita mempunyai tujuan untuk, ya supaya anak kita terlihat seperti ini. Bukan maksud untuk menggurui dan sebagainya, tetapi ini berdasarkan mungkin dari pribadi, pengalaman pribadi dari teman-teman dan sebagainya. Ketika di ketika dibiarkan dan sebagainya, itu tujuannya ya udah seperti itu ya. Imam Ali masih membiarkan mereka untuk mencampur baurkan kejahatan mereka dengan pekerjaan Allah yang suci dan mendatangkan bencana kepada pekerjaan kebenaran itu yang selama bertahun-tahun tidak dapat dihapuskan. Di sini ditulis Allah menuduh Eli telah menghormati anak-anaknya melebihi Tuhan. Eli telah membiarkan persembahan yang telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai satu berkat bagi Israel menjadi satu perkara yang keji, yang gantinya menegur anak-anaknya atas segala tindakan-tindakan mereka yang jahat serta keji itu. Mereka yang mengikuti kecenderungan mereka dalam cinta yang buta terhadap anak-anak mereka, membiarkan mereka di dalam pemanjaan keinginan mereka yang mementingkan diri, dan tidak berusaha untuk menyatakan wewenang Allah untuk menegur dan memperbaiki yang jahat, menyatakan bahwa mereka menghormati anak-anak mereka lebih daripada mereka menghormati Allah. Mereka lebih ingin melindungi nama baik mereka daripada mempermuliakan Allah. Lebih suka untuk menyenangkan anak-anak mereka daripada menyenangkan Tuhan dan memeliharakan pekerjaan dari segala sesuatu yang kelihatan jahat. Banyak orang sekarang ini sedang melakukan kesalahan yang serupa. Orang tua yang sifatnya memanjakan, tidak memperhatikan kesalahan dan dosa-dosa anak-anaknya pada masa kekanak-kanakan mereka, sambil menghibur dirinya bahwa satu waktu mereka dengan sendirinya akan dapat mengalahkan kecenderungan-kecenderungan mereka yang jahat itu. Buat saya pribadi, khususnya mungkin di sini ada banyak anak-anak muda, mungkin dari teman-teman mungkin terkadang berpikir bagaimana kita akan mendidik anak-anak kita nantinya. Saya sudah sempat berpikir, dan ketika saya baca-baca lagi, saya berpikir 2 kali, saya berpikir beberapa kali. Waduh, kehidupan saya seperti A, kehidupan saya seperti B, C, D. Lalu di sini Tuhan mengatakan seperti ini. Tuhan menginginkan kita untuk seperti ini. Dengan kehidupan dunia yang semakin lama semakin tua, dengan kehidupan dunia yang semakin lama semakin modern, dengan sebagainya. Saya pernah berdiskusi dengan teman-teman saya ketika berkumpul bersama, kalau punya anak seperti apa kalian dan sebagainya, kalian akan menjadi orang tua yang model apa dan sebagainya. Dengan di zaman sekarang anak-anak, sudah dijelaskan ini zaman dulu. Ini di zaman dulu seorang Imam Eli mempunyai anak-anak dan sebagainya itu, anak-anaknya melakukan sesuatu yang tidak pantas dan sebagainya. Di zaman sekarang pun juga kita melihat anak-anak kecil, kita melihat anak-anak kita, anak-anak siapapun tidak melakukan seperti itu, tetapi melakukannya dengan hal yang lain, dengan modern ya bisa dibilang ya, bisa nggak modern juga ya, bisa dibilang dengan hal yang berbeda, tetapi itu juga merujuk ke arah yang sama. Begitu juga dengan Imam Eli yang di zaman dulu. Apakah di saat sekarang ada Imam Eli yang sama di zaman ini? Kita jawab dalam hati kita masing-masing. Imam Eli beranggapan bahwa dia mengetahui cara yang lebih baik untuk mendidik anak-anak mereka daripada apa yang telah diberikan Allah di dalam firman-Nya. Mereka menguatkan kecenderungan-kecenderungan yang salah di dalam diri mereka. Sambil berdalih, mereka masih terlalu kecil menerima hukuman. Tunggu sampai mereka telah menjadi lebih besar dan bisa diajak berembuk. Mungkin saya mau bertanya di sini,
untuk anak-anak usia berapa sih kira-kira di sekolah itu yang sudah mulai ada tugas kelompok, tugas diskusi, dan sebagainya? Ada mungkin yang tahu, mungkin kelas SD ya, kelas 4 itu mungkin ya, kelas 5. Ya mungkin sekitar gitu, sekitar kelas itu. Apakah Imam Eli harus menunggu anaknya sampai segitunya? Apakah kita juga harus menunggu anak-anak kita? Anak-anak saya juga nantinya, anak-anak teman-teman, anak-anak saudara Bapak Ibu sekalian, ketika dia sudah bisa diajak berembuk, baru harusnya gini bro, harusnya gini nah, harusnya gini lendo. Dengan demikian kebiasaan-kebiasaan yang salah dibiarkan menjadi lebih kuat sampai menjadi sifat alamiah mereka yang kedua. Anak-anak menjadi besar tanpa pengendalian dengan tabiat mereka yang akan menjadi bagian mereka untuk seumur hidup dan bisa dihasilkan kembali di dalam diri orang lain. Tetapi ini ada poin yang bagus di dalam teguran Eli kepada anak-anaknya, terdapat kata-kata yang khidmat dan menakutkan. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Kalau kejahatan mereka telah menyakiti hanya sesama manusia ya, mungkin sampai dihukum, dibawa ke pengadilan sebagainya, hakim akan dapat mengadakan perdamaian dengan cara menetapkan suatu hukuman dan menuntut suatu ganti rugi mungkin, dan hasilnya orang yang bersalah itu dapat diampuni ketika sudah mendapatkan hukuman. Atau contohnya kalau mereka tidak mengadakan kesalahan dalam dosa kesombongan, satu korban karena dosa dapat dipersembahkan untuk mereka. Tetapi dosa-dosa mereka begitu terjalin dengan pekerjaan mereka sebagai imam dari Yang Maha Tinggi di dalam mempersembahkan korban bagi dosa. Pekerjaan Allah begitu dinajiskan dan dihinakan di hadapan orang banyak, sehingga tidak ada penembusan yang dapat diterima bagi mereka. Ayah mereka sendiri, Imam Eli, sekalipun dia adalah imam besar, sekalipun dia adalah seorang pendeta, tidak berani mengadakan pengantaran demi mereka. Ia tidak dapat melindungi mereka dari murka Allah yang suci itu. Betul? Dari antara semua orang berdosa yang paling besar, kesalahannya adalah mereka yang meremehkan alat-alat yang telah disediakan oleh surga untuk penebusan manusia, yang menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ada di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-6. Di sini saya tidak bermaksud kembali, tidak maksud menggurui, karena di sini kita punya banyak senior, punya banyak orang tua, tetapi karena jadwal dan memang apa yang harus saya bawakan, saya mengambil kutipan juga di sini. Tidak perlu takut memberikan didikan yang keras kepada anak jika memang dibutuhkan. Ini buat teman-teman anak-anak muda juga yang sudah siap-siap nanti mungkin 5, 10, 6, 7 tahun lagi. Mengasihi bukan berarti harus bersikap manis atau bahkan cuek terhadap apa yang anak lakukan. Justru ketika anak berlaku serong atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, bukti bahwa kita mencintai mereka adalah kita mendisiplinkan mereka. Biarlah dari firman Tuhan ini, jika ada, dan saya yakin pasti ada ya, salah satu, salah dua, salah tiga, yang merasa dirinya adalah Imam Eli modern, atau kita anak-anak muda adalah Hofni dan Pinehas modern, boleh dong, mari dong, kita segera putar balik. Kita coba untuk mengatur segala kehidupan kita agar lebih teratur dan lebih benar dan dengan sesuai apa yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.